Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andrina Damayanti, NIM 19.23.021517. Saya dari Prodi PGSD kelompok 2 semester 5 dengan mata kuliah Landasan Pendidikan DSD. Nah, baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 1, yaitu tentang landasan pendidikan DSD. Nah, di sini materi pertama akan saya bahas yaitu tentang konsep landasan pendidikan DSD. Nah, yang pertama yaitu pengertian landasan pendidikan DSD. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1995-260, istilah landasan diartikan sebagai alas, dasar atau tumpuan. Nah, adapun istilah dari landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai pondasi. Nah, kita mengacu pada pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa landasan tersebut yaitu adalah suatu alas atau dasar pijakan di sesuatu hal, sesuatu titik tumpu atau titik tolak dari sesuatu hal atau sesuatu pondasi tempat berdirinya suatu hal. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan materi tentang makna landasan pendidikan. Nah, landasan pendidikan ini adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Nah, sebagaimana telah kita pahami, dalam pendidikan mesti terdapat momen studi pendidikan dan momen praktik pendidikan. Pemahaman landasan dan ketepatan wawasan akan memberi peluang yang luas dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang tepat. Berdasarkan sifat wujudnya terdapat dua jenis landasan, yaitu yang pertama ada landasan yang bersifat material dan yang kedua landasan yang bersifat konseptual. Baik, di sini materi yang terakhir yaitu ada jenis-jenis landasan pendidikan. Nah, di sini terdapat dua macam jenis landasan berdasarkan asumsinya dan berdasarkan sumbernya, yaitu antara lain yang pertama ada jenis landasan pendidikan berdasarkan asumsi. Nah, menurut Roy Wilson Organ, asumsi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama aksioma. Nah, aksioma ini adalah asumsi yang diterima kebenarannya tanpa perlu pembuktian, atau suatu pernyataan yang kebenarannya diakui atau diterima secara universal. Contohnya, dalam hidupnya manusia tumbuh dan berkembang. Nah, terhadap pernyataan ini tidak akan ada orang yang menyangkal kebenarannya sebab kebenarannya dapat diterima secara universal yang tanpa perlu pembuktian lagi. Yang kedua yaitu ada postulat. Nah, postulat ini adalah asumsi yang diterima kelompok orang tertentu atas dasar persetujuan. Contohnya, perkembangan individu ditentukan oleh faktor hereditas maupun oleh faktor pengaruh lingkungannya atau pengalaman. Nah, asumsi ini disetujui atau diterima benar oleh kelompok orang tertentu, tetapi bisa saja ditolak oleh orang lainnya yang menyetujui asumsi bahwa perkembangan individu sepenuhnya ditentukan oleh faktor
hereditas saja atau oleh faktor pengaruh lingkungannya saja. Yaitu di sini yang ketiga ada premis tersembunyi. Nah, premis tersembunyi ini adalah asumsi yang tidak dinyatakan secara tersurat yang diharapkan dipahami atau diterima secara umum. Premis tersembunyi merupakan premis mayor. Nah, premis mayor, premis minor dalam silogisme yang tidak dinyatakan secara tersurat. Dalam hal ini, pembaca atau pendengar diharapkan dapat melengkapinya. Contohnya seperti Armin perlu dididik atau dinyatakan. Dalam pernyataan ini terdapat premis tersembunyi yang dinyatakan, yaitu semua perlu dididik atau premis mayor, dan Armin adalah manusia, premis minor. Maka kesimpulannya seperti pernyataan di atas, Armin perlu dididik. Yang kedua ada landasan pendidikan berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sumber jenis landasan pendidikan dapat diidentifikasi dan dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama ada landasan religius. Nah, landasan religius pendidikan ini adalah merupakan suatu asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contohnya seperti carilah ilmu sejak bulan hingga masuk liang lahat. Nah, implikasinya bagi setiap muslim bahwa belajar yang menjadi muslim melaksanakan, implikasinya setiap muslim bahwa belajar atau melaksanakan pendidikan sepanjang hayat merupakan suatu kewajiban. Yaitu yang kedua ada landasan filosofi. Nah, landasan filosofi pendidikan ini yaitu merupakan suatu asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Nah, landasan filosofi pendidikan ini tidaklah hanya satu, melainkan ragam sebagaimana aliran filsafat seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan Pancasila. Contohnya tuh seperti penganut realisme berpendapat bahwa pengetahuan yang benar diperoleh manusia melalui pengalaman dirinya. Implikasinya penganut realisme mengutamakan metode mengajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung, misalnya melalui observasi praktikum. Yang ketiga yaitu landasan ilmiah pendidikan merupakan asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu. Nah, tentu yang menjadi titik tolak pendidikan. Ada berbagai jenis landasan pendidikan seperti landasan psikologi pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan biologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan histori pendidikan, landasan politik pendidikan, dan landasan filosofis pendidikan. Yang terakhir yaitu landasan hukum atau yuridis, yaitu merupakan suatu asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contohnya dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
dinyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Nah, pasal 6. Implikasinya kepala sekolah dasar dan panitia penerimaan siswa baru di sekolah dasar harus memprioritaskan anak-anak pendaftar berusia 7 tahun untuk diterima sebagai siswa daripada anak-anak yang baru mencapai usia 6 tahun. Baik, sekian dari presentasi saya tadi. Apabila ada salah kata atau kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.